Halo rekan-rekan traders, halo Maxian, kembali lagi di acara Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji dari PT Mexco Futures yang seperti biasa akan memandu Anda untuk memahami apa yang terjadi di pasar baru-baru ini, baik itu dari sisi teknikal ataupun fundamental yang mana diharapkan bisa memberikan insight ataupun pengetahuan ataupun bahkan opportunity untuk Anda melakukan trading di pasar yang kondisinya saat ini sedang dalam keadaan yang ekstrim dan juga penuh dengan uncertainty. Oke, sebelum itu saya ingin share screen terlebih dahulu mengenai kalender ekonomi yang perlu diperhatikan di minggu ini sebelum Anda melakukan trading. Tentunya dengan memahami event apa yang berpotensi menjadi market moving events, Anda tidak akan terjebak di dalam sebuah volatilitas yang tidak dapat diproyeksikan tentunya. Oke, di hari Senin tidak begitu banyak data yang menjadi market mover, namun data inflasi di New Zealand yang mencatatkan nilai yang menurun ini membuat seolah-olah New Zealand memberikan sebuah traksi sentimen bullish bagi New Zealand, dan ini merupakan data yang sangat dipantau oleh partisipan pasar. Walaupun dari secara quarterly-nya itu menurun, namun year by year-nya itu meningkat. Dan ini mungkin bisa membuat RBNZ untuk bisa lebih hawkish lagi ke depannya, sehingga New Zealand dollar berpotensi masih bergerak dalam keadaan sentimen yang netral menuju bullish. Kemudian di hari Selasa ini ada RBA Minutes, yang mana kita tahu bahwa RBA Minutes tidak begitu banyak perubahan nada dari sisi RBA-nya. Mereka tetap akomodatif dan juga agresif dalam menaikkan suku bunga, sehingga Australian dollar masih berpotensi untuk bisa menguat ya, dengan catatan US dollarnya mengalami perlemahan. Kita tahu bahwa fokus pasar pada minggu ini itu sekarang tertuju terhadap ECB meeting yang akan dirilis atau diadakan di hari Kamis hari ini ya, di minggu ini, dan itu membuat US dollar kehilangan demand seolah-olah ya di minggu ini, dan itu berpotensi untuk membuat aset selain US dollar itu bergerak bullish. Kemudian data unemployment rate ataupun data pengangguran dari sisi Inggris perlu kita perhatikan juga, karena ini merupakan data yang sifatnya bersifat memberikan kontribusi terhadap inflasi tentunya. Bila mana katakanlah pengangguran di sini adanya stagnansi ataupun berkurang, bahkan itu adalah sesuatu hal yang positif bagi perekonomian Inggris, dan bila mana positif dari sisi data pengangguran bisa mendongkrak pound sterling untuk bergerak bullish tentunya. Kemudian inflation dari Uni Eropa, kembali lagi topik utama di dalam pasar pada saat ini masih berada di ranah inflasi. Ekspektasikan di sini inflasinya akan ada peningkatan. Tentu peningkatan inflasi diejawantahkan atau diartikan sebagai bullishness dari sisi mata uang euro. Kenapa? Karena central bank yang bersangkutan dalam kasus ini ECB, mereka mau tidak mau harus lebih hawkish lagi dalam menaikkan suku bunga. Housing start dari US mungkin tidak begitu menjadi market moving events, dan juga kita beralih ke hari Rabu, yang mana kita tahu hari Rabu itu ada inflasi di Inggris dan ekspektasinya meningkat ya dari 91 ke 9,3, bahkan ada yang memproyeksikan ke 9,5. Tentu balik lagi ke topik utama di dalam inflasi, bila mana peningkatan inflasi itu bisa memicu yang namanya agresivitas dari sisi central bank-nya. Dalam kasus ini Bank of England untuk bisa bergerak lebih hawkish lagi. Dampaknya apa terhadap pound sterling? Tentu penguatan bila mana rate hike itu semakin agresif. Dengan catatan kondisi resiko di dalam pasar itu berkurang. Kenapa saya katakan kondisi resiko di dalam pasar harus berkurang? Karena bila mana kondisinya resiko ini masih tetap tinggi, kemudian uncertainty ini masih tinggi, US dollar masih menjadi primadona ya dibandingkan dengan aset yang lainnya. Walaupun ada positivity dari sisi central bank, Bank of England, ECB, ataupun central bank yang lain, itu tidak bisa membuat sebuah bullishness dari sisi mata uangnya. Kenapa? Karena fokus pasar lebih kembali terhadap US dollar. Seperti itu. Kemudian inflasi dari Kanada pun perlu kita perhatikan bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan, hampir sekitar ya 0,7% ya, kurang lebih dari 7,7 ke 8,4 ya diekspektasikan. Bahkan nilai terendahnya saja diekspektasikan ke 8%. Tentu dengan semakin tingginya tingkat inflasi di sini, mungkin Bank of Canada ke depannya masih tetap akan bergerak
lebih ke arah hawkish dari sisi central bank-nya. Tentu hawkishness dari sisi BOC itu bisa menekan ataupun membuat Canadian dollar terapresiasi ya. Dan juga bagi Anda yang trading di gold mungkin akan lebih berhati-hati karena nilai inflasi yang tinggi itu mengharuskan central bank menaikkan suku bunga dengan lebih agresif dan juga lebih besar. Dampaknya akan bisa membuat gold untuk bisa turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Nanti kita akan lihat secara chartnya atau secara grafik. Existing home sales mungkin tidak begitu menjadi market moving events di hari Rabu ini. Kemudian kita pindah ke hari Kamis, di mana hari Kamis ada event dari kedua central bank, yakni ECB interest rate decision yang menjadi topik utama di minggu ini, dan juga sedikit menyinggung BOJ interest rate decision. Dari sisi BOJ mungkin tidak begitu banyak dari sisi perubahan nada yang diutarakan BOJ. Sementara waktu central bank-nya masih tetap dovish, dan kita tahu bahwa dovishness dari sisi BOJ membuat Japanese yen itu tergelincir cukup dalam ya, sampai at least 3 kuartal ini masih bergerak dalam keadaan yang sangat-sangat bearish ya, karena central bank-nya tidak begitu agresif ya dalam kenaikan suku bunga. Beda dengan central bank yang lain ya, seperti ECB, Federal Reserve, dan major central bank lainnya, mereka sangat-sangat agresif dalam kenaikan suku bunga ya, sehingga itu menekan ataupun memberikan boosting terhadap mata uang yang bersangkutan. Dan beda dengan Japanese yen, mereka central bank-nya cenderung sangat-sangat dovish. ECB interest rate decision di sini ekspektasinya akan ada kenaikannya suku bunga dari 0% ke 0,25. Tentu ini dari sisi sentimen mata uang euro, tentu ini mendongkrak ya, dan ini membuat salah satu katalis kenapa US dollar di minggu ini itu bergerak bearish ya. Salah satu katalisnya adalah adanya fokus pasar yang berubah terhadap ECB interest rate decision. Seperti itu. Kemudian sisanya data-data ini hanya penunjang saja yang bersifat sebenarnya tidak begitu impactful. Mungkin akan impact terhadap pasar saham ya, mungkin di data-data ini. Kemudian press conference dari ECB perlu kita perhatikan ya, karena bila mana katakanlah mereka melakukan kenaikan suku bunga, tapi dari sisi press conference mereka mengutarakan nada yang tidak memberikan stability ke dalam pasar, katakanlah mungkin ekonomi euro area akan sedikit mengalami stagnansi atau akan mengalami perlambatan hingga ke tahun depan. Nah, itu ada suatu hal yang buruk bagi euro ya. Dan itu bisa berpotensi untuk memperlemah mata uang euro ketika rate hike itu terjadi dan kembali pasar fokus terhadap US dollar. Hati-hati bahwa pasar pada saat ini fokus terhadap mata uang euro itu mungkin sifatnya hanya temporary ya, kalau menurut pandangan saya. Bila mana ECB mengutarakan statement yang hawkish dan juga positif terhadap ekonominya, mungkin barulah di situ US dollar kembali melanjutkan perlemahannya. Kita pantau dari sisi press conference-nya karena ini yang sangat diperhatikan oleh pasar. Bukan rate hike-nya. Kenapa? Karena rate hike-nya sudah diproyeksikan, sudah bisa dipastikan ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps. Kemudian di hari Jumat ditutup dengan data inflasi dari Jepang, kemudian data-data dari Inggris ya, di sini consumer confidence perlu menarik untuk kita perhatikan karena bila mana ada positivity dari sisi data itu bisa mendongkrak pound sterling untuk bergerak bullish. Kemudian data retail sales, kita tahu bahwa retail sales merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Bila mana ada positivity dari sisi data, di sini bisa mendongkrak pound sterling untuk bergerak bullish. Kemudian dari sisi data global manufacturing, mungkin ini tidak terlalu begitu memberikan market moving ya. Kemudian retail sales dari Kanada pun perlu kita perhatikan karena secara data ini menunjukkan adanya positiveness ya. Dan ini bisa saja mendongkrak Canadian dollar untuk masih bergerak bullish ya hingga di minggu depan. Oke, kita ke headline apa yang terjadi baru-baru ini, bahwa China COVID-nya mengalami jump atau kenaikan kembali hampir 700 case ya di Shanghai. Dan tentu ini memicu adanya renew lockdown kembali di Shanghai, dan hati-hati bagi Anda yang melakukan trade di New Zealand dollar ataupun Australian dollar karena kedua mata uang tersebut itu highly correlated dengan China karena mereka merupakan commodity related currency. Yang satu Aussie itu teridentik dengan barang tambang,
seperti emas, iron ore, kemudian biji batu bara, itu kualitasnya tidak ada yang mengalahkan ya seluruh dunia, bahwa tambang dari sisi Australia itu sangat-sangat kualitasnya nomor satu. Dan kita tahu bahwa konsumer terbesarnya adalah China, dan bila mana China lockdown, maka tidak ada aktivitas ekspor impor tentunya, dan bila mana tidak adanya aktivitas ekspor impor, jualan dari Australia ke China, maka pendapatan dari sisi Australia itu bisa berkurang, dan itu memicu pelemahan dari Australian dollar ataupun New Zealand dollar ya. Seperti itu. Kemudian dari sisi Bank of Japan masih tetap ya bahwa akan maintain stimulus ya, bahwa di sini walaupun secara global di sini World tightens, bahwa secara umum major central bank yang lainnya itu berlaku tightens dengan menaikkan suku bunga, dengan menghentikan program stimulusnya, namun dengan BOJ mereka tetap maintain di sini ya stimulus untuk merecovery negaranya tentunya. Dan apa dampaknya terhadap Japanese yen? Tentu tetap menjadi lemah ya, status quo-nya tidak berubah. Selama BOJ tidak berubah dari sisi pandangannya atau cara kebijakannya, maka Japanese yen masih bergerak bearish. Kemudian dari sisi Eropa kita berpindah ke ECB, bahwa sudah bisa dipastikan lah di sini bahwa 25 BPS di minggu ini sangat-sangat mungkin ya, probable, dan juga 50 BPS di bulan September mungkin bisa di pricing in oleh pasar. Dan tentu ini merupakan suatu hal positif bagi penguatan euro bila mana katalis dari sisi sentimen resiko itu bisa melemah ya, sehingga euro menjadi go-to para investor bila mana US dollar itu sudah kehilangan demand seperti itu. Kemudian dari sisi pound sterling di sini mengalami jump karena Morgan Stanley mengupgrade ya status pound sterling yang tadinya bearish menjadi netral. Tapi kenapa netral kok bisa mendongkrak pound sterling naik? Ya kita tahu bahwa kita ini trading di antara kedua pair, bila mana satu pairnya netral, kemudian lawannya itu lebih bearish atau bahkan bearish, maka yang terjadi adalah penguatan dari sisi pound sterling. Contohnya seperti pound sterling US dollar pada saat ini. Pound sterlingnya netral, dari sisi US dollarnya itu bearish, sehingga pound sterling USD berpotensi untuk bergerak bullish. Seperti itu. Masih dari sisi Eropa, bahwa di sini menurut Goldman bahwa berhubungan dengan Russian gas, bahwa ini berhubungan dengan tensi ya, bahwa dengan tensi yang semakin tereskalasi di sini membuat Russian gas flow itu sangat-sangat rentan ya, bahkan ketika pada saat ini jalur pipa menuju Jerman itu di-halt atau diberhentikan, itu seolah-olah ekonomi di Uni Eropa berada dalam kondisi yang potensi resesi. Tentu dengan sebelum masuknya musim dingin itu memberikan sebuah negativity ya di dalam kondisi ekonomi di Euro area itu sendiri. Kenapa? Karena ketika musim dingin kita tahu mereka membutuhkan gas atau energi sebagai penghangatnya, dan bila mana gas pada saat ini kondisinya langka, bila mana mereka masuk musim dingin tidak ada cukup reserve untuk mereka pakai, dan akhirnya dampaknya apa? Inflasi di Euro area akan meningkat ya karena peningkatan harga energi ini. Dampaknya apa? Bila mana harga energi ini meningkat, tentu resesi di Uni Eropa mungkin bisa lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. Kenapa? Karena dengan harga energi yang tinggi, komoditas itu akan ikut meningkat juga secara harga, karena untuk mentransportasikan komoditas dari titik A ke titik B itu membutuhkan energi, tidak hanya gas ya, tapi juga bensin, dan kita tahu bahwa bensin itu identik dengan oil, dan bila mana harga oil mahal, komoditas itu akan ikut mahal, sehingga dampaknya resesi di Uni Eropa akan lebih cepat, seperti itu. Kemudian pindah ke US, bahwa menurut Morgan Stanley dan juga Goldman Sachs, di sini stok belum menyentuh bottom-nya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa inflasi masih tinggi, kemudian rate hike atau kenaikan suku bunga itu masih berpotensi untuk terus berlanjut, sehingga rally di dalam stok ini itu hanya short lived saja, atau hanya temporary, atau hanya sementara saja. Jadi bagi Anda yang ingin mengasumsikan bahwa stok depannya atau saham-saham ataupun indeks ke depannya akan menguat, tone down dulu sedikit. Kenapa? Karena menurut Goldman dan juga Morgan Stanley bahwa rally di stok ini hanya short lived saja. Mengapa? Karena inflasi masih tinggi, itu yang pertama, dan kedua dari sisi central bank
mereka masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, sehingga itu bisa memicu untuk saham ataupun indeks bergerak bearish. Dan kita lihat ke CME Fed Watch Tool bahwa di sini di 8 hari lagi ya menuju FOMC meeting, bahwa partisipan pasar mengasumsikan Federal Reserve hanya menaikkan 75 BPS ya. Di sini sekitar 70% hampir partisipan pasar expect bahwa Federal Reserve akan menaikkan 75 BPS dari 150 range-nya ke 225, ini kenaikannya 75, sedangkan ada 30% partisipan pasar expect akan menaikkan 1%. Tentu ini ada suatu hal yang sangat challenging bagi kita bila mana kita ingin melakukan trade di pasangan US dollar ya. Katakanlah bila mana US dollar masih mendapatkan demand karena potensi resiko yang meningkat, tentu walaupun mereka menaikkan 75 BPS, bullishness dari sisi US dollar mungkin bisa berlanjut. Namun bila mana kondisinya resikonya berkurang, dalam kasus ini mungkin China lockdown-nya sudah mulai diangkat secara gradual, COVID case-nya sudah mulai berkurang, atau bahkan tensi di Ukraine itu mereda, mungkin US dollar akan kehilangan demand ya. Kenapa? Karena status quo US dollar meningkat, demand-nya pada saat ini atau bullishness US dollar terjadi karena sentimen resiko di dalam pasar, dan bila mana sentimen resikonya sudah mulai memudar, maka US dollar cenderung kehilangan demand sekalipun mereka menaikkan 75 ataupun 1% ya, 75 BPS atau 100 basis point. Oke, mungkin sudah jelas ya dari sisi headline dan juga fundamentalnya. Kita akan membahas dari sisi teknikalnya. Pertama, kita akan bahas indeks dolar terlebih dahulu, karena bagi Anda yang melakukan trade di pasangan dengan US dollar, maka Anda perlu memperhatikan yang namanya indeks dolar. Dan yang cukup unik bahwa di hari Senin kemarin, indeks dolar mengalami perlemahan yang cukup signifikan dan harga ditutup di bawah candle indecision yang saya tandain di tanggal 12 Juli di sini ya. Sehingga selama harga tidak mampu masuk ke area range yang saya tandain di sini, maka potensi indeks dolar untuk bergerak bearish itu cukup besar. Dan ini sangat didukung oleh pasar yang mengasumsikan bahwa fokus pada minggu ini itu lebih ke arah ECB meeting, sehingga potensi US dollar untuk melemah itu cukup besar. Dan itu akan terrefleksikan di pasangan mata uang yang disandangkan dengan US dollar. Contohnya Euro US dollar ya. Potensi dari sisi Euro US dollar itu bisa saja bergerak bullish ya, at least bisa mengejar 1.035 di sini ya sebagai target yang Anda bisa targetkan bila mana Anda melakukan pembelian. Saran saya buy limit saja ya di 1.00737 di sini sebelum Anda mengambil posisi. Saran saya gunakan stop loss. Kenapa? Karena rentan terhadap perubahan sentimen ya. Kenapa? Kita tahu bahwa resiko pada saat ini itu masih utuh tentunya. Sehingga buy limit di area 1.00737 di sini itu adalah suatu hal yang probable dibandingkan kita melakukan pembelian langsung di sini, karena secara risk reward itu tidak menarik ya. Karena resikonya cukup besar seperti itu. Kemudian pound sterling US dollar kita akan bahas. Dari sisi pound sterling pun potensi untuk naik itu cukup besar ya. Kita bisa mengacu bahwa marking yang saya tandain di sini 1.204 mungkin bisa menjadi go-to harga bila mana US dollar kembali melemah ya. Dan ini merupakan best place bagi Anda untuk melakukan pembelian dengan stop loss di bawah candle daily closing di hari kemarin ya. Dan ini merupakan sebuah opportunity untuk kita melakukan pembelian ya, bahwa dengan Anda melakukan pembelian di sini, stop loss di bawah candle opening di hari kemarin, itu secara probability cukup besar ya untuk harga mengejar level 1.204 di sini, seperti itu. Kemudian kita akan bahas aset sejuta umat ya, yakni gold. Oke. Untuk dari sisi gold, selama harga tidak close di atas 17.30, potensinya untuk bergerak bearish itu cukup besar, at least bisa mengejar ke 16.74 di sini ya. Ini menjadi go-to harga bila mana harga melanjutkan perlemahannya ya, karena
Kita tahu bahwa dengan agresivitas central bank menaikkan suku bunga, itu menekan gold untuk bisa bergerak lebih dalam lagi dari sisi bearishness-nya. Dan bagi Anda yang mengasumsikan bahwa gold akan naik, tone down dulu. Kenapa? Karena secara kondisi fundamentalnya, yang pertama tidak mendukung, yang kedua dari sisi teknikal ini masih bergerak dalam keadaan downtrend. Bagi Anda yang melakukan counter trend, saran saya gunakan stop loss bila mana ada sebuah perlanjutan tren di sini, Anda tidak akan terekspos dengan kerugian yang tidak dapat diproyeksikan. Oke, dan terakhir kita akan bahas oil mungkin ya. Kita tahu bahwa oil pada saat ini potensinya bisa saja menguat, ditambah lagi secara teknikal harga close di atas $100 per barrel ya di per hari kemarin. Dan juga ada berita bahwa kondisi bumi belahan utara khususnya Europe ketika musim dingin mereka akan membutuhkan energi ya untuk pemanas. Dan salah satu energinya selain gas alternatif adalah oil. Dan di sini peningkatan demand oil mungkin bisa berlanjut hingga ke kuartal keempat. Dan secara pergerakan short term-nya pun kondisinya ini bisa bergerak bullish at least mengejar 105.3 di sini. Dan bagi Anda yang masih berasumsi bahwa oil mungkin bisa turun karena potensi resesi itu bisa menghilangkan atau mengurangi demand terhadap oil, sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena kondisi teknikalnya dengan bullishness yang terjadi di hari kemarin dan juga candle reject di tanggal 14 Juli di sini, ini memberikan bullish pressure lanjutan yang mungkin trend line yang saya tandai di sini mungkin berpotensi ditembus ya. Apalagi secara fundamental kita tahu bahwa kondisi peperangan itu memicu adanya tensi yang memanas antara Uni Eropa dengan Rusia, yang dampaknya Rusia itu menghalt atau menghentikan suplainya gas ke Jerman. Yang mana kita tahu bahwa Jerman merupakan negara powerhouse dari Uni Eropa. Dan bila mana kondisi ekonomi Jerman itu luluh lantah karena mereka kekurangan suplai energi, maka kondisi secara keseluruhan Uni Eropa itu akan buruk juga dari sisi ekonominya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share dari sisi teknikal ataupun dari sisi fundamentalnya. Kembali lagi bahwa kondisi pasar pada saat ini itu masih penuh dengan uncertainty atau ketidakpastian, resiko yang meningkat mengenai tensi, kemudian COVID dan juga lockdown itu masih tetap utuh, sehingga alangkah bijaknya kita sebagai seorang trader menggunakan stop loss dan juga lebih konservatif lagi dalam membangun sebuah posisi dan juga memproyeksikan apa yang kemungkinan terjadi ke depannya. Oke, terima kasih. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.